Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Sama-sama kita hormati seluruh pengurus dan sesepuh Masjid As-Sa'id Pramuka Samarinda Kalimantan Timur, dan juga para masyarakat jamaah subuh sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dengan sehat walafiat, dan juga tak lupa juga sholawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Dengan nikmatnya dan dengan kesungguhannya kita semua dapat merasakan nikmat iman dan iman sampai saat ini. Di subuh yang berbahagia ini saya ingin membuka kultum subuh dengan sebuah cerita. Di saat itu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu itu bertanya kepada Rasulullah sebuah amalan yang mana menjauhkan beliau dari neraka dan juga menyegerakan beliau untuk masuk surga. Lantas Rasulullah SAW di situ mengatakan, wahai Mu'adz, engkau telah menanyakan sesuatu yang dampaknya sangat besar. Dan sesungguhnya kalau amal itu dilakukan, maka akan sangat mudah bagi yang Allah mudahkan. Maka setiap kebaikan itu pasti nanti petunjuknya dari Allah. Nah, yang pertama, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Menyembah Allah satu-satunya dan kita tidak menyekutukannya. Lalu wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, wa tasummu Ramadan wa tahujjal bait, dan puasa Ramadan dan juga haji bagi yang mampu. Lantas Rasulullah bertanya, wahai Mu'adz, maukah kau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Kata Mu'adz, bala ya Rasulullah. Boleh ditunjukkan semuanya, jadi suruh buka aja, tak apa-apa. Ya, karena sahabat itu terkenal dengan kegigihannya dalam menjaga dan menjalankan syariat-syariat Islam. Nah, Rasulullah langsung mengatakan, as-shawmu junnatun was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama tudfi'ul ma'un nar wa salatul rajul fi jawfil lail. Puasa itu adalah perisai, dan sedekah itu akan menghapus segala dosa-dosa sebagaimana air menghilangkan api. Itu. Langsung Rasulullah di situ menyebutkan ayat tatajawazuhum 'anil madhaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun, sampai selesai. Ya, itu di surah Sajdah. Yang kurang lebih itu segala amalan orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu sukanya itu pasti perutnya itu jauh dari tempat tidur. Nah, itu kerjaan orang soleh. Ya, wabil ashari hum yastaghfirun, di surah Al-Jariyah. Ya, di tengah malam itu mereka bangun dan selalu minta ampun kepada Allah. Itu. Lalu di sini disebutkan lagi, Rasulullah bertanya, maukah kamu tunjukkan ya kepalanya segala perkara dan tiangnya lalu puncak dari segalanya? Baru katanya Muhammad, boleh teruskan. Nah, akhirnya Rasulullah di situ mengatakan, Rasul amri al-Islam, dasar dari segala perkara itu agama Islam. Wa umuduhu as-salat, dan tiangnya itu salat. Wa dirwatu sanami al-jihad, ya. Dan puncak dari segalanya ibarat atapnya itu untuk melindungi tiang dan asapnya tadi itu adalah jihad, ya.
Lalu di sini ditanya, maukah kamu aku berikan cara untuk bisa melakukan itu semuanya? Nah, baru kata Tuhan boleh. Baru habis itu Rasulullah menunjukkan mulutnya. Di situ beliau sambil mengatakan, kufra alaika hadi. Hati-hatilah kamu, cukuplah kamu dengan ini. Maksudnya jangan banyak bicara. Ya, jangan banyak bicara dari apa kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Ya, cukup diri kita sama Tuhan yang tahu, itu urusannya. Ya, ada beberapa orang tahu, biarkan orang tahu, tapi tidak mendengar langsung dari mulut kita. Ya. Baru Mu'adz berkata, apakah kita akan dihisab dengan apa yang kita bicarakan? Rasulullah bersumpah di situ, takilat. Nah, ini bahasa kasarnya ini, semoga Allah itu semoga ibumu merasa berat ketika kamu itu melakukan kesalahan. Nah, di situ banyak enak soalnya. Kalau tadi berebut-berebut, kalau bahasa orang Jawa ya, namanya banjir, apalagi itu berebut itu. Nah, habis itu kemudian Rasulullah berkata, wa hal yaqulu nas fitnah ala wujuhihim aw qala ala manahirihim illa basaida al-sinatihim. Lantas apa yang apakah orang itu dilempar ke neraka dengan mukanya diseret, itu tidak ada lain kecuali kebanyakan dari mulutnya. Ya, mulutnya yang seringkali kita tidak tahu berbicara apa, kita tidak tahu apa yang kita lontarkan kepada orang lain sehingga orang lain itu merasa sakit hati dengan apa yang kita ucapkan. Ya, di situ. Nah, wau ini waqala hadis hasan sahih. Nah, di sini ada beberapa poin yang mau saya ambil. Pertama tadi shaum Ramadan dan juga as-shaumu junnah. Nah, di sini Allah kata yang sekarang kita lakukan, ya sebagaimana yang Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Ya, siapa yang menyaksikan atau berada di bulan itu, maka puasalah. Ya, maka puasalah. Nah, hadis Nabi juga, idza ja'akum Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar ay jahannam wa sudifat asyayatin. Ya, kalau Ramadan itu sudah datang, ya, maka pintu rahmat, pintu surga itu buka dari manapun selebar-lebarnya. Tandanya ketika kita berdoa, ya, doa kita itu segera dikabul. Atau ketika tidak dikabul, maka doa kita cepat diterima, yang mana itu menjadi tabungan kita nanti di akhir. Ya, karena doa itu sejatinya kalau nggak langsung dikabulkan, ditahan, nanti dikasihnya di akhirat. Ya. Makanya jangan sedih ketika kita meminta itu langsung, ketika kita meminta lalu kita itu nggak dapat apa yang kita minta. Terkadang sesuai dari Al-Quran itu kan, udhuni astajib lakum. Ya, katanya Allah itu udhuni, panggil aku. Nah, lantas kalau misalkan panggil, ya Allah aku mau minta ini, terus gak ada, datangnya yang lain, kita tidak bersedih, kita jangan bersedih. Lantas akal kita disuruh berpikir dari apa yang sudah didatangkan itu. Ya. Nah, kembali lagi tadi semua pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup selama-lamanya. Ya, dan di sini juga setan-setan dibelenggu. Ya. Ada juga di dalam riwayat hadis, ya, di Sahih Muslim, wasul silatis asyayatin. Semua setan itu dikerengkeng, ya, dirantai di situ. Ya. Nah, sejatinya kita harus mengerti, ya. Kita ini kan tidak mengerti apa maksudnya, kenapa sih Allah itu menyuruh puasa itu apa? Lantas di kalimat Al-Quran di Al-Baqarah ayat 183, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana kita perintahkan kepada orang-orang sebelum kalian. Loh, berarti
puasa itu sudah ada sejak zaman dahulu. Iya, benar. Puasa sudah ada sejak zaman dahulu. Nah, bedanya puasa-puasa zaman dahulu tidak full Ramadan. Ya, nah lantas puasa-puasa zaman dahulu itu hasil puasa-puasa yang kita rasakan sekarang. Ya, itu hasil kombinasi ya dari orang-orang soleh, para nabi dan rasul di zaman dahulu. Seperti puasa Ayyamul Bid itu pertama dilakukan oleh Nabi Adam sebagai rasa bersyukur ya. Nabi Adam dipertemukan dengan Sayyidah Hawa di Jabal Rahmah ya. Kemudian ada puasanya Nabi Ibrahim. Puasa Nabi Ibrahim itu 3 hari ya. Puasa 3 hari sebagai puasa, ibaratnya kalau bahasa orang Pondokan itu tirakan ya, karena dia tahu dia mau dibakar ya sama Raja Namrud saat itu. Nah, akhirnya dia puasa 3 hari. Alhamdulillah ketika dibakar di surah Al-Anbiya, kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya, itu Rasulullah perintahkan api, jadilah kamu dingin dan selamatkan Ibrahim. Ada lagi kita ngambil puasanya orang soleh, Nabi Isa alaihissalam. Nah, Nabi Isa ini hebatnya Bapak Ibu sekalian. Ya, ini yang menjadikan umat Kristiani itu mengagung-agungkan Nabi Isa. Ya, karena Nabi Isa ketika menjadi nabi, dia tidak menampakkan sisi kemanusiaan. Beliau tidak menampakkan sisi kemanusiaan. Ya, sebagaimana kalau di Al-Quran itu kan banyak diceritakan kisahnya. Beliau tahu apa yang ada di dalam rumah, terus bisa membangunkan, bisa menghidupkan orang yang mati, bisa menciptakan burung dan lain sebagainya. Ini sudah khusus dari Tuhan. Maka seorang Kristiani ini bingung apa maunya. Gitu. Tapi tadi tidak sedikit pun menampakkan sisi-sisi kemanusiaan. Ya, sebagaimana rasul-rasul yang lain seperti pergi ke pasar. Ya, nah di surah Al-Furqan itu disebutkan, tidaklah kita mengutus sebuah rasul, ya, illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq. Ya, tidaklah kita mengutus kepada kalian seorang rasul kecuali sama seperti kalian. Ya, makan ya biasa. Ya, kalau bahasa kasarannya itu kalau orang kampung itu sukanya makan di pinggiran, beliau tuh suka tidur. Ya, Nabi Muhammad pun juga suka tidur. Ya, dengan orang-orang orang sahabat-sahabat yang tidak mampu, sahabat-sahabat yang fakir itu Rasulullah lebih dekat kepada mereka. Wa yamshuna fil aswaq. Kita punya sejarah juga bahwasanya Nabi Muhammad itu nabi yang ketika menjalankan bisnis sama Sayyidah Khadijah itu untungnya berkali-kali lipat. Ya, pasti jalannya ke pasar. Ya, maksudnya tadi berdagang juga. Ya, sebagai mencari mata pencaharian. Nah, kembali Nabi Isa. Ya. Nah, beliau berpuasa 40 hari 40 malam tanpa makan dan tanpa minum. Ibunya. Nah, oleh ibunya itu Sayyidah Maryam, ya. Di surah Maryam, faquli washrabi wa qurri 'aina fa imma tarayna minal bashari 'adwa faquli inni nadartu lirrahmani shawman. Kata Allah kan, udah kamu makan aja, minum aja seperti biasa. Ya, kalau kamu takut sama orang-orang, takut sama orang-orang gara-gara anakmu ini yang lahir tadi, ya. Kan ketika itu Sayyidah Maryam itu, Sayyidah Maryam itu orangnya soleh, ya. Ada mihrabnya sendiri, ya. Kalau beliau zikir itu buah-buahan dan makanan datang. Ya, itu ceritanya di surah Al-Imran. Nah, lantas ketika itu datang malaikat Jibril untuk meniupkan ruh janin di situ. Nah, lantas beliau juga ngomong, gimana aku mau kayak apa? Aku ini mau melahirkan sedangkan aku tidak pernah sama sekali disentuh oleh laki-laki. Nah, cuma katanya Allah, ya sudah, beginilah Tuhan. Kalau mau menentukan sesuatu, ya pasti kun fayakun. Nah, itu dia. Nah, tadi kembali ke Sayyidah Maryam tentang puasanya itu, faquli inni nadartu lirrahmani shawman. Nah, di situ lanjutannya, falan ukallimal yauma insiya.
Di situ Sayyidah Maryam berkata, aku tidak akan ngomong setelah ini pada manusia. Nah, puasanya Sayyidah Maryam itu tidak ngomong sama sekali. Ya, sampai kan ketika itu ditanya sama masyarakat, "Loh, ini anaknya siapa?" Nah, kita tuh ngerti, bapakku, ibuku tuh bukan orang pezina. Ya, akhirnya karena tadi Sayyidah Maryam sudah berjanji tidak berbicara, sudah bernada tidak berbicara, cukup beliau mengisyaratkan ke Nabi Isa. Bingung tuh orang-orang kafir itu bingung. Kayak apa kita mau ngomong? Mereka masih Bali. Akhirnya di situ Nabi Isa mendapat mujizat berbicara. Nah, adapun Nabi Muhammad tadi, ya, kombinasi dari segala puasa yang dilakukan oleh nabi-nabi dan para rasul zaman dahulu, ya, sehingga ketika kita full puasa Ramadan dengan baik, ya, shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ya, pertama akan diampuni dari segala dosanya. Ya. Kedua, dari pahalanya itu dilipat. Itu enaknya umatnya Nabi Muhammad itu tadi. Amalnya ringan, tidak seberat umat zaman dahulu, ya. Namun pahalanya, ya, itu dilipat gandakan. Satu pahala 10 nanti turun lagi jadi berapa, ya. Adapun kalau dosanya itu ditangguhkan dulu sampai dia benar-benar tobat. Itu dia enaknya jadi umatnya Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Ya, kita ditakdirkan jadi umat Nabi Muhammad. Ya. Nah, maka hikmah subuh ini, ya, untuk subuh ini bagaimana peran puasa itu menjadikan kita insan yang baik, karena sejatinya bulan puasa itu bulan untuk, kalau bahasa komputer itu reset ulang. Ya, kalau bahasa komputer itu direset ulang. Ya, habis sudah kena virus-virus banyak itu, nggak tahu virus apa aja itu kita buka apa aja. Ya, sama aja kayak manusia sudah ketemu dengan amal-amal duniawi, ya, kegiatan-kegiatan duniawinya, ya, konslet otaknya, ya, makanya direset ketika puasa, ya, dipaksa untuk tidak makan dan minum, ya, karena di situ lambung dipaksa untuk kosong. Nah, ketika lambung kosong itu sejatinya itulah para amalan ulama, ya, ketika dia ingin cerdas otaknya, ingin cepat daya pikirnya, itu selalu berpuasa. Ya, saya punya guru di grup dalam 3 ketika beliau ingin menulis buku, ya, namanya Ustaz Zaid Ardi, ya, namanya Sirwan Sayyidwan. Nah, itu ketika beliau menulis buku, beliau pasti berpuasa, ya, supaya tadi daya pikirnya cepat, ya. Terus ketika kita berpikir itu mendapat ilahi, mendapat petunjuk, mendapat jalannya dari Allah. Ya, itu dia dari segi kebaikan yang mana kita tidak pernah tahu dan kita tidak pernah pikir. Yang mungkin saja kita berpikirnya puasa itu ya cukup dengan kita tahunya doa, terus surganya dibuka selebar-lebarnya. Nah, padahal sejatinya banyak sekali puasa, ya, nikmat-nikmat dan kebaikan-kebaikan itu. Nah, kembali lagi hikmahnya itu tadi, ya, bagaimana kita bisa menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya peran, ya, karena tadi kalau tidak kita jalankan, maka nantinya setelah Ramadan pun kita akan melakukan sebagaimana Ramadan tadi itu kita melakukan keburukan. Ya, karena sejatinya tadi Ramadan itu direset ulang otaknya. Ketika full dengan kebaikan, maka setelah Ramadan pasti akan jalan segala kebaikan-kebaikan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apa ya? Oh, masih lanjut kan? Masih ada lanjut ke apa yang boleh kayaknya. Oh, jelas. Coba kita bongkar lucunya malaikat Jibril. Jadi zaman dulu tuh orang tuh ketika diwajibkan puasa Ramadan itu, karena ada kan di ayat 186 itu, "Illa lakum lailatul siyam wa fatu ila nisaikum kunna libasun lakum wa antum libasun lakum wa likum kuntum tabarrun." Sampai wa qul washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sebelum itu minal fajrnya belum diturunkan.
Zaman Rasulullah minal fajr belum turunkan. Jadi hatta ya tabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytul aswad. Nah, selesai habis. Nah, pada akhirnya ketika orang berpuasa itu, ketika malam-malam, sahabat-sahabat itu bawa dua benang, ya, bawa benang putih, bawa benang hitam, ya. Dalam riwayat itu diikatkan di kaki, ya, atau dia digelangkan di tangan sini, ya, supaya lebih. Kalau misalkan misalnya hitam ini kan, oh berarti hitam nggak kelihatan nih, ya, oh berarti boleh makan nih, ya, karena malam. Tapi kalau putihnya nggak kelihatan, ada kelihatan nih, oh berarti nggak boleh makan nih. Aduh. Cuma lagi anehnya tuh ya. Nah, makanya tadi lucunya Jibril, ya, ketika Allah melihat kayak gitu umat Nabi Muhammad agak sedikit bingung, ya. Ini kayak apa ini? Nah, umat saya bawa benang putih dan benang hitam. Akhirnya Jibril diutus sama Allah turun untuk menurunkan satu kalimat itu, minal fajr. Ya, minal fajr. Nah, pada akhirnya ketika sudah selesai minal fajr, sahabatnya tidak lagi membawa, ya, tidak lagi membawa benang putih dan benang hitam. Ya. Nah, dan juga cerita penasakhan. Nah, cerita nasakh itu masih masuk, ya, penghapusan ayat terus diganti dengan ayat baru. Itu ada di cerita ayyam ma'dudat, maka minkum maridun ala safarin fa'iddatun min ayyam ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, di situ wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, di situ di saat itu ketika ayat itu turun, ya, itu sahabat, ya, di zaman Rasulullah itu masih bebas. Kalau yang mau puasa silakan puasa. Kalau yang tidak mau puasa silakan tidak puasa, tapi membayar fidyah. Nah, akhirnya ayat itu sampai turun tadi ke ayat faman syahida minkum syahra falyasum, akhirnya semuanya berpuasa. Sehingga turun konteks orang-orang yang boleh membatalkan puasanya, ya, seperti musafir dan lain sebagainya. Ya. Ya, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada subuh satu